Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa ihtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, teman-teman sekalian, keluarga besar Bika Beton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Ramadan. Ramadan adalah di antara momen untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Sebagaimana materi atau judul yang diberikan kepada kami adalah Ramadan, bulan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Iman ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Iman ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap cara kita mengelola kehidupan kita. Cara kita bermuamalah, cara kita memimpin rumah tangga, cara kita bertransaksi, cara kita melihat dunia ini, cara kita melihat pekerjaan kita, cara kita melihat diri kita sendiri, itu semuanya dipengaruhi oleh keimanan kita. Nah, oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, membicarakan iman harus sering-sering kita ulang-ulang. Karena iman inilah syarat masuk surga. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard wa'iddatil ladzina amanu billahi wa rasulih. Kata Allah, berlombalah kalian menjemput ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang seluas langit dan bumi disiapkan untuk mereka yang beriman. Jadi surga only for, hanya untuk orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga. Dan kebanyakan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, kebanyakan manusia tidak beriman. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma aktsaruhum walau harasta bimu'minin. Kata Allah, sebagian besar wahai Muhammad, manusia tidak beriman walaupun engkau berusaha membuat mereka ingin beriman. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Hanya sedikit orang yang beriman, Bapak. Dan itu kita ini orang pilihan, Pak. Kita ini beriman itu adalah nikmat karunia. Kenapa saya katakan karunia? Karena nikmat ini yang diinginkan Nabi Ibrahim untuk ayahnya, tapi Allah tidak berikan. Nikmat ini yang diinginkan Nabi Nuh untuk anaknya, tapi Allah tidak berikan. Nikmat ini yang diinginkan Nabi SAW untuk pamannya Abu Thalib yang sudah dianggap kayak ayah kandungnya. Dia berharap Allah memberinya nikmat iman, tapi tidak dikasih. Perhatikan, dua Nabi SAW, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, dua manusia terbaik, kekasih Allah semuanya, berharap nikmat iman untuk orang yang mereka cintai. Allah nggak kasih. Karena itu iman adalah rahasia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak bisa diprotes, tidak bisa dikritik. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yuf'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, kita yang ditanya. Nah, oleh karenanya iman ini harus kita kita perbaiki, Pak. Kita tingkatkan, kita kuatkan, kita mantapkan. Oleh karenanya ada ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, hai orang-orang yang beriman, beriman. Perhatikan kalimatnya, orang sudah punya iman tapi disuruh lagi beriman. Harusnya kan orang kafir tuh, ya wahai orang-orang kafir beriman kalian, tapi tidak. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kalian. Uslub kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab
uslub yang digunakan untuk menguatkan, memantapkan. Ya, kita ini sudah dapat hidayah, Pak. Tapi kenapa setiap kita sholat kita minta hidayah? Ihdina siratal mustaqim. Makna ihdina itu adalah bagi orang yang sudah dapat hidayah, mantapkan hidayah, kuatkan hidayah, karena hidayah ini di setiap orang berbeda-beda tingkat hidayahnya. Nah, karenanya jemaah kita, apalagi Nabi SAW mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullah ayyujaddida imanakum. Kata Nabi SAW, iman itu bisa usang di dalam hati kalian sebagaimana pakaian. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Nah, momentumnya di bulan Ramadan, Pak. Karena iman ini, Pak, bertambah bisa berkurang. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan ada dua kelompok yang menyimpang, Pak. Pertama namanya Irja atau kelompok Murji'ah. Mereka meyakini iman itu sesuatu yang sudah tidak butuh amal. Irja artinya mengakhirkan. Maknanya iman itu tidak butuh amal. Orang maksiat dengan orang yang rajin ke masjid sama-sama imannya sudah selesai. Ini bahaya, Pak. Pada saat yang sama ada kelompok namanya Khawarij. Mereka mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari iman. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, katakanlah berzina, minum khamar, mencuri, mereka coret, berarti imannya sudah lepas semua. Jadi mereka tidak mengenal namanya iman bertambah dan iman berkurang. Kalau Murji'ah mereka tidak meyakini iman tidak bisa bertambah, walaupun dengan amal soleh, dan tidak bisa berkurang. Tapi kalau Khawarij, mereka mengatakan iman bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Yang ada adalah hilang. Jadi kalau ada orang melakukan dosa besar, maka hilang imannya. Nah, mereka mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Kita pertengahan, Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang dipuji-puji oleh Nabi SAW adalah kelompok yang pertengahan. Yaitu mereka meyakini bahwasanya orang yang beriman selama dia tidak melakukan pembatal iman seperti kesyirikan, maka dia masih tetap dianggap beriman, namun dia bisa bertambah, namun dia bisa berkurang. Kalau dia berkurang disebut orang fasik. Kalau dia bertambah, dia menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Nah, karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu, kita dapati Islam di dalam syariat berdasarkan dalil-dalil. Orang beriman itu ada tingkatannya, Pak. Ya, ada 3 tingkatannya kalau menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sesuai dengan kekuatan iman kita, dan juga itulah derajat kita di akhirat nanti. Jadi keselamatan kita di akhirat berdasarkan tingkatan keimanan kita di dunia, Pak. Sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Ya, Pak ya. Kelihatannya di sini sih hafiz Quran semua, Pak ya. Amin ya. Karena nggak ada yang bawa Quran, berarti Qurannya di luar kepala semuanya. Maknanya di luar kepala di sini ya, di lemari. Apa ibunya? Ya, ada namanya Ashabul Maimanah, ada namanya Ashabul Masy'amah, ada As-Sabiquna As-Sabiqun. Ashabul Masy'amah golongan kiri, Ashabul Maimanah golongan kanan. Yang paling terdepan adalah As-Sabiquna As-Sabiqun. Nah, siapa ini Ashabul Masy'amah? Mereka orang yang beriman tapi transit dulu di neraka. Dan ini yang banyak. Mereka beriman tapi tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Mereka beriman tapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia terjatuh dalam banyak dosa-dosa besar, berzina, minum khamar, mencuri, macam-macam. Dan dia belum sempat bertaubat, Pak. Lalu dia meninggal. Tapi dia punya kebaikan, itu apa? Dia punya keimanan. Cuman imannya tercampur dengan dosa dan maksiat. Kewajiban, ada yang dia lakukan, ada yang ditinggalkan. Maksiat yang diharamkan, ada sebagian yang mereka melakukan. Dan dia belum sempat bertobat, keburu meninggal. Dan para ulama sepakat bahwasanya kelompok ini yang paling banyak. Masya Allah, dia ngaji ya. Yang kayaknya sudah mau khatam mungkin, atau mengejar setoran ya. Nah ini Pak, bahaya ini Pak. Mereka ini dihisab di hari kiamat.
Karena ada kebaikannya dan ada keburukannya, maka ditimbang, dihisap dulu, diaudit Pak. Nah, dua kelompok ini bisa jadi diampuni dan bisa jadi diazab. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu liman yasha'u. Nah, makanya saudaraku, mari kita introspeksi diri Pak. Kalau selama ini masih ada daftar yang diharamkan Allah yang belum kita bisa tinggalkan karena dikuasai oleh hawa nafsu, oleh syahwat kita masih kuat, masih berat untuk meninggalkannya, hati-hati. Jangan sampai Anda meninggal belum sempat bertobat, karena itu berarti Anda terancam bisa jadi masuk neraka, bisa jadi loh ya. Yang jelas tidak mulus perjalanannya. Nah, ini disebutkan ashabu al-masy'amah. Namun mereka nanti akan berubah menjadi ashabul maimanah, golongan kanan. Kapan? Ketika dia sudah bersih. Perjalanannya berat Pak, dihisab, di padang mahsyar, dikasih azab. Jadi sebelum sampai masuk neraka Pak, itu semua di alam kubur juga disiksa. Itu sudah penghapus dosa tuh. Ya, kemudian dibangkitkan di bawah terik matahari 50.000 tahun berdiri. Dan dengan banyak huru hara itu semua bisa menghapuskan dosa. Tapi ternyata dosanya masih banyak, maka Allah Ta'ala akan masukkan dalam neraka. Tapi nanti bakalan masuk surga karena dia punya keimanan. Disebutkan dalam hadis, ada orang yang beriman yang paling belakangan keluar dari neraka karena kecil sekali imannya. Berarti masih neraka? Iya, ini orang yang paling terakhir. Artinya imannya sedikit sekali, maksiatnya banyak. Tapi insya Allah masuk surga. Tapi jangan pilih opsi ini Pak ya. Oh nggak apa-apa Ustaz, walaupun tetap masuk surga juga kan nggak apa-apa, transit dulu. Ini nggak boleh Pak. Neraka ini dahsyatnya luar biasa. Setengah hari aja Pak, dicelupkan sekali itu udah luar biasa Pak. Apalagi satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia Pak. Berarti kalau setengah hari Pak 500 tahun. Subhanallah ya. Nah inilah makanya Pak, kita harus mengabar. Karena Nabi ulama mengatakan sebagian besar, katakanlah 70-80% orang-orang Muslim berada di kategori ini. Tidak bisa meninggalkan dosa semuanya. Dan yang wajib-wajib sesuai dengan yang dia lihat-lihat dulu. Kalau dia masuk ke seleranya dia lakukan, kalau enggak ya dia nggak lakukan. Begitu juga dengan dosa dan maksiat, dia masih belum mampu keluar dari cengkraman syahwat dan hawa nafsunya. Tapi kalau sekali-kali sholat, ya. Beriman kepada Allah, ya. Ya. Nah, mereka ini yang terancam Pak. Nah, golongan yang kedua itu tadi ashabul maimanah, yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk Pak. Siapa mereka? Yang dalam surah Al-Fatir disebut dengan apa? Muqtasidun. Kalau tadi yang beliau namanya apa? Orang yang paling rendah imannya, zalimun li nafsihi dalam surah Al-Fatir, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maknanya, kenapa disebut menganiaya diri? Karena melakukan dosa Pak. Pelaku dosa itu kenapa sering disebut menganiaya diri Pak? Sering dengar? Rabbana zalamna anfusana, itu doanya Nabi Adam. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri sendiri. Karena dosa itu sejatinya Pak, kembali kepada diri kita. Di dunia kita sudah bisa merasakan akibat dari dosa. Apa? Sempitnya dada. Itu yang paling keras. Tidak merasakan lezatnya agama, ibadah. Itu sudah hukuman Pak. Merasa aman dari dosa dan maksiat. Merasa bisa, nggak apa-apa, saya membuat dosa, tenang-tenang, ini bahaya. Belum lagi kalau hukum Islam Pak ya, kalau negara Islam ya berpeluang, kalau dia mencuri, korupsi ya bisa dipotong tangan. Kalau dia berzina, kalau dalam hukum Islam ya dirajam. Kalau dia minum khamar ya dicambuk. Nah, itu hukuman di dunia, itu menzalimi diri sendiri. Nah, belum lagi di akhirat Pak, dia sedang dalam bahaya. Nah, itu yang golongan yang kedua adalah orang yang melaksanakan semua apa yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang dilarang Pak. Inilah yang disebut dengan muqtasidun. Inilah orang yang paling minimal Pak. Ini kesempurnaan iman yang wajib yang harus kita lakukan. Nah, di yang paling tertinggi ini para nabi dan rasul biasanya namanya sabiqun bil khairat, mereka yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Ini para nabi dan rasul. Nah, Bapak Ibu, Ramadan adalah momen mengupgrade iman kita. Allah siapkan kondisinya Pak. Allah siapkan, ibarat kalau saya boleh katakan ini bazar Pak. Allah siapkan 1 bulan dalam 1 tahun, ada di mana momen
di mana mudah bagi kita untuk melakukan perubahan diri. Ya, kalau Anda tidak berubah, repot Pak, sulit. Di mana kita mau berubah? Di mana Pak kondisinya? Apa yang Allah Ta'ala siapkan kondisinya Pak? Pertama, Allah Ta'ala jadikan ini sebagai ibadah kolosal. Semua orang beribadah Pak. Betul tidak Pak? Dan itu mudah bagi kita untuk melakukan perubahan jika kita bareng-bareng melakukannya. Ya nggak Pak? Pak, nanti kalau bulan Syawal, ada namanya puasa Syawal Pak ya. Anda sendiri yang melakukannya. Ya, agak berat. Tapi coba Pak, kalau kita bareng-bareng, Masya Allah, semua orang puasa. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Kita dulu waktu kalau terlambat sekolah, ya, pas kita datang 1 menit yang ditutup, kita merasa terbebani Pak. Aduh. Tapi tiba-tiba ada yang jam 6:02 datang, jam 6:03 datang, tiba-tiba 20 orang di depan itu Pak. Apa yang terjadi Pak? Kita jadi tenang, banyak teman. Demikian juga Pak, suatu kewajiban kalau bareng-bareng lebih mudah, lebih ringan bagi kita. Jadi bulan Ramadan Pak, semua orang sahur, semua orang nggak ada yang makan. Maka untuk melakukan perubahan sangat mudah. Karena itu semua manusia, semua orang Islam melakukan hal yang sama. Kita punya banyak teman Pak, jadi merasa senasib. Makanya Allah Ta'ala sebutkan ketika memerintahkan berpuasa, Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Untuk apa? Untuk menenangkan kita bahwasanya yang puasa bukan hanya kamu. Ada orang-orang juga yang sudah kami wajibkan sebelum kalian, sudah ada orang yang berpuasa. Artinya, oh iya kalau begitu ringan bagi kita. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi ini. Jadi kalau Anda tidak bisa melakukan perubahan di ibarat pesantren kolosal ini, terus kapan Anda punya teman? Coba Pak lihat nih, tadi kita dengar ada saudari kita ngaji ya. Dia lagi ngaji itu, kapan kita melihat semua orang baik Pak. Kita semua orang lihat kiri kanan, lagi ngaji semua, lagi berdoa semua. Semuanya tiba-tiba kayak nggak butuh makan. Semuanya menjadi makhluk yang butuh akhirat. Kita kayak seolah-olah nggak butuh dunia. Dunia kan pusatnya nafsu dunia itu perut kan, di bawah perut Pak. Seolah-olah kita nggak butuh. Nah, maka saat itulah kita mudah melakukan mengupgrade iman kita Pak. Ya, semua orang sholat tarawih Pak. Coba kalau Bapak nanti di luar bulan Ramadan Pak, saya mau qiyamul lail di masjid Pak, sendirian Pak, paling 15 menit sudah capek Pak. Ini banyak. Ya, oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di bulan Ramadan Allah Ta'ala siapkan fasilitas berupa kemudahan untuk beramal. Yang pertama Bapak Ibu, Nabi SAW katakan, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Apa maknanya pintu surga dibuka Pak? Artinya Nabi, para ulama mengatakan amalan mudah diterima Pak. Allahu Akbar. Karena amalan itu kan diangkat oleh Allah. Ilaihi yas'adu kalimat thayyib wal amalu shalih tarfa'uhu. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, setiap hari amalan-amalan kita naik dan diangkat oleh Allah. Dari bulan Ramadan Pak, begitu mudah diterima, sehingga dimudahkan masuk surga. Kan bagaimana mau masuk surga kalau nggak punya amal? Kan surga itu ada 3 Pak, tahu jalannya, punya pintunya, dan punya kuncinya. Tahu jalannya artinya ilmu Pak. Orang kalau nggak tahu, nggak berilmu, gimana tahu surga? Saya tadi kesini agak muter-muter ya, Varian. Karena saya baru pertama ke sini. Untung ada Google Map, tapi diarahkan ke gedung sebelah. Nggak sampai saya ke Wika kalau saya nggak punya petunjuk ilmu tentang ini. Demikian juga surga. Kalau Anda tidak pernah duduk di majelis ilmu, bagaimana masuk surga Pak? May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan mudahkan dia paham agama. Jadi kalau ada kantor Pak, saya lihat Masya Allah majelis ilmunya makmur, berarti ini kantor yang diberkahi seperti Wika Beton ini. Amin insyaallah Pak. Ini kalau, karena kapan nggak ada ilmu Pak, sulit kita melakukan kebaikan. Ya. Kemudian harus punya pintunya. Apa pintunya itu? Amal. Ada pintu sholat, ada pintu puasa. Pintu puasa bahkan ada namanya Pak. Ada yang tahu nama pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa?
Yang tahu Bapak Ibu dari hadisnya, kita kasih hadiah yang tahu. Ini apa namanya Pak? Pak, ini pengen masuk surga atau enggak sih Pak? Kok enggak tahu enggak? Namanya Ar-Rayyan, bau Rayyan, itu pintu puasa. Yang gimana mau masuk surga enggak ada amalan? Nah, di bulan Ramadan Allah siapkan begitu mudah untuk beramal, Pak. Bahkan bukan hanya dimudahkan amalnya, tapi juga Pak dimudahkan untuk diterima. Bahkan bukan hanya dimudahkan diterima, Pak, mohon maaf, tapi juga dilipat gandakan balasannya. Setiap amalan ada pahala atau ada pahala, ada balasan, Pak. Nah, di bulan Ramadan, dalam banyak hadis disebutkan, semua amal soleh di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ibarat dagangan, Pak. Amalan di bulan Ramadan itu harganya mahal, dinilai mahal. Ada hadisnya apa, Pak? Dari sisi kualitas. Ada seorang wanita, dia ikut haji bersama suami dan anaknya. Ditanya, kenapa kok nggak pergi haji sama kami, sama suami dan anakmu? Ya Rasulullah, saya nggak punya kendaraan cuma satu onta, itu yang dipakai. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu berumrahlah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji. Allahu Akbar. Umrah di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan beda, Pak. Padahal secara kasat mata sama pelaksanaannya, 7 kali putaran tawaf, kemudian sa'i, setelah itu. Tapi karena di bulan Ramadan dia bernilai haji, Pak. Bukan menggugurkan kewajiban haji ya, enggak, cuma nilainya, Pak. Allahu Akbar, coba deh. Dan sepakat para ulama, bukan hanya umrah, Pak. Seluruh kebaikan di bulan Ramadan itu kualitasnya beda. Kita tadi sholat duhur, Pak. Beda kalau sholat duhur di luar bulan Ramadan. Mengaji, bersedekah, seluruh bentuk kebaikan, berdakwah, seluruh bentuk kebaikan beda nilainya di luar bulan Ramadan. Nah, ini untuk motivasi bagi kita, Bapak Ibu. Kemudian juga kuantitasnya juga beda. Kalau tadi nilainya, kalau sekarang kuantitasnya, kualitinya sekarang kuantitasnya. Nah, jadi amalan di bulan Ramadan itu, Pak, dinilai, dilipat gandakan dengan nilai pengali yang tidak terhingga. Di mana dalilnya? Kata Nabi, dulu di zaman Nabi ada 2 orang masuk Islam di waktu yang sama, pas hari yang sama, detik yang sama, sama-sama bersyahadat. Kemudian yang satu rajin beramal dan mati syahid. Yang satu ditunda amalnya, ditunda ajalnya sampai setahun kemudian. Coba lihat, perhatikan Pak ya, yang satu giat mati syahid, yang satu biasa aja, tapi dia punya 1 tahun lebih lama tinggal di dunia. Kemudian dua-duanya meninggal. Kemudian ada seorang sahabat bernama Talha bermimpi melihat dua-duanya masuk surga. Namun yang aneh, kata Talha, di dalam mimpinya yang belakangan meninggal justru didudukan masuk surga. Terus kemudian setelah itu beberapa saat kemudian yang belakangan, yang duluan meninggal, yang mati syahid, justru belakangan masuk surga. Kaget, heran Talha. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Kok bisa? Kata Nabi, hei, bukankah yang belakangan meninggal punya 1 tahun dan dia bisa mendapatkan Ramadan? Fa'adraka Ramadan fasawah, dan dia berpuasa di dalamnya. Sungguh, kata Nabi, perbedaan derajat tingkatan di surga seperti jarak antara langit dan bumi. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana ibadah di bulan Ramadan bisa melakukan apa ya, menjadi variabel pengali yang bisa melakukan kuantum perbedaannya, Pak. Ada orang meninggal sebelum bulan Ramadan, Pak. Harusnya kita ini yang bulan Ramadan lebih banyak, Pak. Apalagi di dalam bulan Ramadan ada 10 jam waktu yang nilainya sama dengan 83 tahun beramal. Apa namanya, Pak? Lailatul Qadar. Terima kasih, Masya Allah. Malam itu, Pak, kalau dihitung hanya sekitar 10 jam. Kalau saya tidak salah ya, mulai dari maghrib, saya kira hampir semua kita hafal waktu maghrib. Sekarang ini, jam berapa maghrib, Pak? Ya, azan yang dirindukan ya azan maghrib. Semua hafal kalau azan maghribnya sampai detiknya apa? 6:14. Ya kira-kira. Kalau kami di Bekasi 14, saya nggak tahu. Kalau Bekasi kan planetnya beda katanya. Nah, 10 jam tapi senilai 83 tahun, 1000 bulan. Kalau kita
kalau kita jadikan tahun, dia 83 tahun. Dan itu yang namanya beribadah 1000 bulan, kata para ulama, adalah beribadah terus menerus tanpa henti, tanpa tidur. Tidak buang air, tidak ada, langsung tuh 1000 bulan. Berarti kalau kita rinci lagi Pak, 1 jam senilai dengan Pak, ini kan matematik semua di sini Pak, insinyur semua Pak ya. Kalau 10 jam sama dengan 83 tahun, kalau 1 jam berarti ekuivalen dengan 8 tahun 3 bulan. Atau 8 tahun 4 bulan. Ya 8 tahun, ya 8 tahun sekian lah. Kalau menit berapa Pak? Jadi kalau Bapak 1 jam beribadah, katakanlah sholat taraweh, sama dengan sholat malam sepanjang 8 tahun betul. Wow, berbaca Quran di malam Lailatul Qadar, bersedekah di malam Lailatul Qadar, berdoa Lailatul Qadar, itu sama dengan 83 tahun. Allahu Akbar. Itu Pak, bagi kita pebisnis Pak, kalau dikasih tahu Pak ada bazar, tapi cuma sekali setahun di bazar itu, Anda cuma setengah hari bazar, tapi keuntungannya bisa setara dengan 83 tahun berbisnis Pak. Kita cari Pak, kita begadang nyari itu, tengah malam tadi nggak ada masalah. Oh, sekarang dulu saya pernah lihat ada baca night sale ya, midnight sale. Di mana itu saya pernah baca? Saya bilang apa ini? Ini Ustaz, tengah malam jam 12 malam ini. Itu penuh orang ngantri Pak. Padahal cuma beda 5.000, 10.000 Pak. Tapi orang ngantri. Gimana dengan 83 tahun ini Pak? Cuman begini Pak, banyak orang tidak percaya atau kurang percaya, atau itu masalah iman Pak. Makanya yang merespon perkara ini adalah orang yang sejauh mana kita merespon semua ini Pak, tergantung kekuatan iman kita. Respon kita terhadap ketika dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, ada 1 malam lebih dari 1 bulan. Respon orang tergantung kekuatan iman. Ada yang bisa-bisa aja. Sama aja Ramadan yang lain. Kenapa? Iman, panggilan iman, kekuatan sinyal imannya lemah. Ada sama-sama ada panggilan Pak, sinyalnya lemah, sehingga apa? Kekuatan daya menerima panggilannya lemah Pak. Sehingga amalnya biasa aja Pak. Nah, iman kita diuji di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan 2 amalan di bulan Ramadan, man shoma Ramadana imanan, terus wahtisaban. Perhatikan kata iman. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ini syarat diampuni dosa. Ghufirallahu ma taqaddam. Bisa bukan sekedar puasa Pak, tapi puasa yang dilakukan karena keimanan dan mengharap pahala. Begitu juga dengan sholat malam, taraweh, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Di situ ada iman di situ Pak. Makanya yang dipanggil Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa siapa Pak? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tahu apa? Hafal ayatnya Pak? Ayat tentang kewajiban puasa. Boleh Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutkan. Masya Allah, hadiahnya jazakallahu khairan. Doa Pak ya. Pak, Masya Allah, yang dipanggil puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Nah, berarti Bapak Ibu, ini panggilan. Ya, kalau kita dipanggil, hai para staf dan karyawan Wika. Ada yang merasa bukan staf, ya nggak merasa terpanggil. Tapi yang memiliki loyalitas terhadap Wika betul, tentu paling terdepan untuk memenuhi panggilan itu. Ada yang baru mungkin sebulan, beda-beda loyalitas kita. Sebagaimana juga keimanan Pak. Keimanan ini kan Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minit thaif. Orang yang imannya kuat lebih baik daripada iman yang lemah. Nabi membedakan iman ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, apa variabel penguat iman? Nah, ini akan kita bahas. Ini baru pengantar. Tapi udah mau waktunya habis ya. Berapa nih? Yang 1. Padahal baru muqaddimah. Gimana nih Pak? Nah, kita terakhir ini aja Pak, sedikit. Jadi Pak, di dalam bulan Ramadan inilah kesempatan mengupgrade iman. Rahmat Allah begitu luas. Allah sudah kondisikan mudah melakukan kebaikan. Allah ibarat bazar Pak, ini obral rahmat, obral ampunan. Sampai Jibril mendoakan laknat, semoga Allah melaknat orang yang masuk di bulan Ramadan dan keluar dan tidak diampuni dosanya. Ibarat musim hujan Pak, ada tanaman kering kerontang, ini kebangetan.
Kalau ada di musim hujan, ada tanaman kita kering, kita katakan di musim mana dia mau bisa berharap dia. Demikian bulan Ramadan. Kalau Anda tidak bisa berubah, tidak bisa lebih baik di bulan Ramadan, kita katakan Anda tidak akan pernah bisa berubah di bulan yang lain. Nah karena itu Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini Pak, coba lihat nih, faktor-faktor pengaman apa? Iman itu kuat dengan apa? Ketaatan Pak. Yazidu bitta'ah, kata ulama, iman itu bertambah dengan banyak ketaatan. Di bulan Ramadan begitu banyak hidangan, fasilitas, amal banyak, dan dilipat gandakan Pak. Harusnya ini lebih banyak menambah iman kita Pak, terutama sedekah Bapak Ibu saya bilang. Sedekah itu luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya, bahkan para ulama mengatakan Ramadan itu identik dengan dua syiar, dua logo. Tagline-nya Ramadan adalah baca Quran dan memberi makan. Tilawatul Quran wa it'amu at-ta'am. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga sebetulnya ada lagi tema yang ini, bagaimana apa saja faktor-faktor penguat iman dan ada apa saja yang bisa mengurangi iman kita. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan, mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang kalau Allah panjangkan umur kita ya. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan Pak? Kalau tidak ada saya yang nanya kalau begitu Pak. Tidak ada ya? Bagaimana bahkan kita itu paling semangat pas awal Ramadan, tapi padahal akhir itu kan momen yang sangat paling betul ini apa diinginkan itu padahal, tapi kita lemah, harus jadi biasa aja gitu. Jadi bagaimana karena memikirkan mungkin lebaran, THR itu ya, sama saya bilang. Syukran, barakallahu fiik. Bagus sekali jawabannya. Pertama Pak, kita banyak-banyak istighfar, taubat. Kenapa? Karena dosa itu yang menghalangi kita untuk taat Pak. Yang berat itu taat adalah kita kebanyakan. Kata Nabi, idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Pak, hati itu yang tempatnya iman itu sama dengan jasmani Pak. Ada 3 kaidahnya. Pertama, jaga stamina badan supaya kau tidak saya sakit. Tapi demikian juga hati, dia punya stamina. Harus diberi asupan Pak. Apa kata dokter kalau kita sakit Pak? Pertama kata dokter Pak, jaga makanannya ya. Minum vitamin Pak ya. Nah sama iman juga punya vitamin Pak. Kalau kita nggak pernah ngasih asupan, dia akan lemah. Apa asupan terbaik vitamin iman Pak? Baca Quran, tadabbur Quran. Karena itu di bulan Ramadan, tilawat Quran. Di bulan Ramadan kita suruh banyak baca Quran Pak. Bahkan sebaik-baik sholat tarawih yang panjang bacaannya. Kenapa disebut sholat tarawih? Qiyamul Lail sebetulnya Pak, tapi di bulan Ramadan dikasih nama tarawih. Karena Pak, sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan dikenal dengan waktunya yang lama berdiri. Sehingga setiap selesai 2 rakaat orang istirahat. Maka disebut dengan tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Kenapa? Lama. Kenapa? Karena banyak mendengarkan Quran agar bisa menjadi asupan hati. Ilmu ini Pak, asupannya iman Pak. Kalau kita nggak pernah dulu di majelis ilmu, gimana iman mau mantap Pak? Sama dengan badan, kalau kita nggak pernah makan, makannya juga rontok Pak. Apalagi makan tapi makanan yang kotor, gimana mau sehat Pak? Kita mendengar pengajian yang kita dengar hanya lucu-lucunya, nggak ada Quran dibacakan, nggak ada ayat dibacakan, nggak ada hadis dibacakan. Gimana mau bisa memperbaiki hati Pak? Hati ini asupannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Itu membuat iman kita kuat. Ya Pak ya? Nah semakin sering kita dengar pengajian, kajian-kajian ilmu, itu akan semakin mantap kan? Karena iman ini kan sumbernya adalah sam'iyah. Kita nggak bisa melihat surga dan neraka, kita nggak bisa melihat Allah, nggak bisa melihat malaikat, ya toh? Tapi kok bisa beriman? Karena ada kabar yang kita yakini. Pak, percaya nggak sih ada surga dan neraka? Udah pernah lihat belum? Kita nggak pernah lihat, tapi yang menyampaikan kepada kita seorang yang terpercaya, Jibril Al-Amin, Rasul SAW juga Al-Amin, dua-duanya makhluk yang terpercaya, nggak mungkin dusta. Maka itu sumbernya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jaga pantangan. Dokter bilang, kalau nggak mau sakit Pak, jangan makan ini, jangan minum ini. Sama Pak, iman itu ada pantangannya apa? Maksiat. Yang sumbernya ada 2, syahwat dan syubhat. Syahwat itu ya penyakit yang cenderung kepada dunia, dan itu pusatnya perut dengan di bawah perut. Itu penyakitnya. Mana kalau kita bisa kekang Pak, berarti jiwa kita ini hati kita akan bersih, iman kita akan menguat.
Nah makanya Pak, para ulama Imam Al-Ghazali menyebut 3 tingkatan orang berpuasa. Tingkatan yang paling rendah, dan ini tidak ada dampaknya, sekedar hanya menahan haus dan lapar. Perut tidak makan, kemaluan tidak melakukan hubungan suami istri. Yang kedua Pak, yang menjaga semua panca inderanya dari yang diharamkan. Ini puasa yang berkualitas Pak. Matanya nggak lihat aurat, telinganya nggak mendengar yang dilarang, lisannya tidak mengucapkan kata-kata. Pernah dengar hadisnya? Siapa yang berpuasa tapi tidak mencegah lisannya berkata kotor, kata Nabi, Allah nggak butuh puasanya. Pak, inilah yang namanya hakikat puasa sesungguhnya, yaitu menahan hawa nafsu dari apa yang dilarang Allah SWT. Itu intinya. Nah, puasa yang tertinggi, puasanya orang yang khusus, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah puasa hati Pak. Hati kita ini nggak ada sedikit pun keinginan yang kotor, pikiran-pikiran, lintasan bisa nggak ada. Jadi puasa itu semuanya Pak, berpuasa. Puasa dari perkara yang diharamkan Allah saja dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah, itulah hakikat takwa. Makanya tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, supaya stamina itu Pak, butuh ilmu Pak. Orang yang nggak berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu Pak. Orang yang mengilmui Ramadan tentu beda dengan orang yang tidak mengilmui Ramadan. Makanya Nabi mengatakan imanan wahtisaban. Jadi faktor kita untuk melakukan amalan ini adalah keimanan kepada, bukan karena kebiasaan Pak. Ramadan ini kan tiap tahun datang. Kadang-kadang Pak, karena tiap tahun kita kehilangan sensitivitas. Saya kalau mau umroh Pak, hari pertama jamaah nggak mau pulang dari masjid. Hari kedua udah mulai di pekarangan. Hari ketiga di depan toko-toko kurma dia sholat. Kenapa? Sudah hilang sensitivitasnya. Demikian juga Ramadan. Hari pertama masih khusyuk, hari kedua sudah, hari ketiga, hari kelima udah mulai. Makanya butuh ilmu Pak. Memaknai Ramadan ini harus ini. Makanya namanya imanan. Kalau karena kebiasaan, stamina kita hanya lemah. Paling 7 hari, paling lama 10 hari Pak kita taruh, habis itu hilang. Tapi kalau faktor keimanan ini akan langgeng Pak. Maka yang mendorong kita, generator amal adalah Pak, iman kepada Allah, bukan kebiasaan. Orang puasa puasa, orang tarawih ikut-ikutan, muqallid namanya Pak. Tapi beda, setiap kita mau melakukan kebaikan Pak, pasang niat, saya melakukan ini karena perintah Allah. Bapak sholat berjamaah tiap hari Pak, jangan sampai menjadi adat, kebiasaan saja Pak. Pasang niat sebelum ke masjid Pak, saya ke masjid, saya melangkah kaki karena Allah Rabbku yang memerintahkan aku untuk datang ke masjid. Kemudian apa? Ihtisab. Ihtisab itu apa sih Pak? Kata ulama, makna ihtisab berpuasa dengan penuh semangat, tidak merasa lama waktunya, tidak merasa berat melakukannya, dan thayyibun nafs, jiwanya lapang. Itu yang namanya ihtisab. Apa artinya ihtisab Pak? Berharap Bapak-bapak setiap hari ke kantor Pak ya. Kenapa kita semangat kantor? Karena kita berharap ada suatu kebaikan yang bisa kita dapatkan, ada benefitnya Pak. Mungkin gaji, mungkin karir. Dengan itu kita bersemangat Pak. Demikian juga puasa di bulan Ramadan. Demikian juga amal-amal Ramadan. Kalau tidak ada harapannya, kita gimana melakukan? Harus berharap Pak. Ini namanya ihtisab. Ini yang membuat stamina amal kita akan sampai hari akhir nanti. Insya Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.